Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Si Bayangan Setan menantang partai Telaga Wangi, dan dijawab tantangan tersebut oleh Chandramasa, salah satu murid terbaik Dewa Pedang. Bisakah si Bayangan Setan membuktikan kesombongannya? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Bayangan Setan, apakah kau betul-betul punya hati setan dan bermuka tembok? Sudah kena digebuk dalam 2 jurus, masih mau menantang? Sesuai dengan janjimu, mestinya kau sudah minggat dari atas panggung dan tak perlu memakai gelar si Bayangan Setan lagi. Kebangsa rendah, hadik si Bayangan Setan sambil memutar badannya ke arah barat. Pandangan matanya liar dan memancarkan amarah yang meluap. Jika punya nyali, harap unjukkan diri dan naik ke atas panggung. Jawaban dari panggung sebelah barat adalah suara tertawa mengekeh yang membuat semakin meluapnya amarah si Bayangan Setan. Pemuda yang katamu masih bau air tetek itu saja belum sanggup kau hadapi, apalagi mau menantang aku. Hahaha. Si Bayangan Setan benar-benar kehilangan muka diejek demikian rupa di hadapan sekian banyak tokoh-tokoh persilatan. Bocah bau air tetek ini masih mending dari kau yang tak punya nyali untuk naik ke atas panggung. Kemudian dengan cepat si Bayangan Setan memutar tubuh menghadapi Chandramasa kembali. Tangan kanannya bergerak ke balik jubah, dan sesaat kemudian dia sudah memegang sebuah senjata berbentuk pendayung yang terbuat dari besi hitam legam. Orang muda, harap keluarkan kau punya senjata dan mari hadapi lagi aku barang 1-2 jurus, kata si Bayangan Setan pula. Melihat gelagat yang tidak baik ini, sedang di pihak hadirin ada yang terus bersorak membakar semangat si Bayangan Setan, dan ada pula yang memaki manusia ini. Maka ketua partai Telaga Wangi segera berkata, "Saudara Bayangan Setan, kuharap kau sudah menuruti segala aturan yang kau buat sendiri tadi, dan mohon supaya meninggalkan panggung. Bukankah maksudmu untuk menguji terhadap partaiku sudah kesampaian? Dan kami berterima kasih atas kesediaanmu untuk mau melakukan ujian itu tadi. Jika aku bisa buat aturan, aku bisa pula melanggarnya." Jawab si Bayangan Setan dengan suara keras dan lantang. "Betul," ujar Dewa Pedang dengan suara mengandung kesabaran. Diusahakannya agar dalam suasana panas ini tidak sampai terjadi kerincuhan dan kekeruhan. Tapi karena saat ini kau berada di tempat kami, maka kau juga wajib mengikuti segala aturan kami. Sekurang-kurangnya kau harus menghormat kepada aturan kalangan persilatan. Aku datang ke sini bukan untuk mengikuti dan menghormati kepada segala macam aturan apapun. Kalau muridmu tidak punya nyali, kau sendiri pun maju akan lebih baik. Kelamlah paras keseluruhan anggota partai Telaga Wangi, lebih-lebih ketiga putra Dewa Pedang serta Suwita, istri Dewa Pedang, mendengar ucapan si Bayangan Setan yang mengandung penghinaan itu. Namun Dewa Pedang sendiri anehnya masih tetap bisa berlaku tenang, duduk di kursinya.
"Ketua," seru Chandramasa pula, "harap kau memberi izin padaku untuk menghadapi lagi manusia yang tidak tahu aturan dan tak tahu peradatan, serta tak tahu diri ini." Baik Chandra, tapi kali ini hati-hatilah," jawab ketua partai Telagawangi pula. Mendengar ini, maka tak menunggu lebih lama, Chandramasa segera cabut pedangnya yang terbuat dari perak murni, sehingga sinar matahari membuat senjata itu berkilauan. Begitu melihat lawan memegang senjata, maka si bayangan setan dengan penuh bernafsu segera melancarkan serangan ganas diiringi bentakan dahsyat. "Terima jurus kematianmu ini, orang muda," besi hitam yang berbentuk pendayung itu menderu ke arah Chandramasa dengan dahsyatnya. Si pemuda dengan gesit melompat ke samping, dan dari samping kemudian dengan cepat mengirimkan serangan pedang. Maka kelihatanlah sinar hitam dari senjata si bayangan setan saling bergulung dengan sinar putih pedang Chandramasa. Hampir berakhir jurus yang sangat hebat itu. Tiba-tiba terdengarlah jeritan Chandramasa. Pedangnya mental, tapi lekas disambar kembali dengan tangan kiri. Pemuda ini kemudian melompat mundur ke belakang. Lengan kanannya kelihatan terkulai dan mengucurkan darah. Senjata lawan telah mematahkan tulang lengan itu. "Bayangan setan!" seru Dewa Pedang. "Pertandingan ini diadakan bukan untuk saling mencelakai satu sama lain, tapi hanya untuk menguji tingkat kepandaian dalam ilmu silat." Si bayangan setan mendengus dan tertawa buruk. "Kalau pihakmu kalah, kau banyak bicara. Silakan suruh maju anggotamu yang lain." Sementara itu, Chandramasa setelah menjura terlebih dahulu kepada ketua partainya segera kembali ke tempat, dan beberapa anggota partai turun memberi bantuan mengobati tangan Chandramasa yang patah. Dari samping kanan tiba-tiba melompat sesosok tubuh. Ternyata dia adalah Suralangi, pengurus partai Telagawangi daerah selatan. Sambil menjura di hadapan Dewa Pedang, berkatalah laki-laki berbadan pendek tapi tegap kekar ini, "Ketua, mohon izinmu untuk menghadapi manusia ini." Dewa Pedang menjawab dengan anggukan kepala. Suralangi cabut pedangnya dan melangkah ke hadapan si bayangan setan. "Harap kau sudi memberi sedikit pelajaran padaku," kata pengurus partai daerah selatan ini. Bayangan setan menyeringai. "Silakan kamu mulai lebih dahulu," katanya. Maka tidak sungkan-sungkan lagi Suralangi segera kiblatkan pedang peraknya. Dengan mengeluarkan jurus terhebat dari ilmu pedang ciptaan Dewa Pedang yang dinamai 1000 Pedang Mengamuk, maka Suralangi dalam sekejapan mata sudah mengurung lawan dengan sambaran-sambaran pedang yang dahsyat. Jubah hitam si bayangan setan sampai berkibar-kibar oleh siuran angin pedang. Diam-diam si bayangan setan terkejut juga melihat permainan pedang lawan. Segera diputarnya senjatanya dengan sebat. Beberapa kali senjata kedua orang itu saling beradu keras dan nyaring serta memercikan bunga api. 5 jurus berlalu dengan cepat. Sampai sekian lama keduanya kelihatan seimbang. 5 jurus lagi berlalu di bawah penyaksian puluhan pasang mata para hadirin. "Suralangi, lekas disudahi saja," terdengar seruan ketua partai Telagawangi. Mendengar ini, maka Suralangi dengan gesitnya bergerak ke samping satu langkah. Ketika lawan memburu dengan sambaran besi hitam berbentuk pendayung, maka Suralangi kembali ke posisinya semula dan dari sini menggempur dengan jurus yang dinamai Ulas Sanca keluar sarang mematuk gunung. Puh! Besi hitam di tangan si bayangan setan mental ke udara. Dari mulut manusia berjubah hitam ini keluar keluhan kesakitan. Ketika diperhatikannya, ternyata tulang belakang telapak tangannya remuk. Suralangi
telah mempergunakan hulu pedangnya untuk menghantam belakang telapak tangan si bayangan setan. Sementara si bayangan setan masih merintih kesakitan, maka Suralangi menyarungkan pedang dan berkata, "Terima kasih, kau telah memberi banyak pelajaran padaku, bayangan setan. Kali ini si bayangan setan benar-benar kehilangan muka." Di bawah sorak-sorai para hadirin, dia membungkuk, mengambil senjata besi hitamnya, dan melompat meninggalkan panggung menghilang di jurusan timur. Bayangan setan telah pergi. Akankah kekisruhan pembukaan Partai Telaga Wangi yang telah berakhir? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.